apakah susu boleh dikonsumsi saat makan atau perlu dijeda setelah makan, dan apakah susu tersebut dapat menghambat penyerapan zat besi? Oke, saya akan coba jawab ya pada konten hari ini. Susu mengandung kalsium yang cukup tinggi, di mana kalsium ini dapat menghambat penyerapan zat besi jika diminum bersamaan dengan makanan yang mengandung zat besi non-heme, yaitu seperti kacang-kacangan, biji-bijian, gandum, sayuran hijau, telur, beberapa jenis buah-buahan, dan juga suplemen. Sehingga sebaiknya diberikan jarak minimal 2 jam antara minum susu dan juga mengkonsumsi makanan, terutama makanan zat besi dari non-heme atau yang bersumber nabati tadi ya. Sedangkan dalam hal zat gizi heme atau zat besi yang berasal dari hewani seperti daging, ikan, unggas, tubuh cenderung menyerapnya lebih efisien. Namun pada penelitian sebelumnya juga diketahui bahwa kalsium ini memiliki efek penghambatan pada penyerapan zat besi jenis heme maupun juga non-heme. Dan pada penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa sekitar 30-50% lebih banyak zat besi diserap ketika tidak ada susu atau produk turunan susu yang disajikan dengan makanan utama yang menyediakan sebagian besar zat besi dalam makanan. Ada baiknya bahwa mengkonsumsi susu dengan makanan ini diberikan jarak atau sebagai cemilan atau juga di luar waktu makan utama. Untuk pemberian susu pada anak juga perlu diperhatikan jangan terlalu banyak ya, atau juga dikonsumsi sesaat sebelum makan. Karena apa? Karena dapat menyebabkan anak terlalu kenyang sehingga cenderung makan utamanya malah tidak habis. Jadi pastikan anak agar mematuhi jadwal makan dan minumnya ya. Selain itu, susu yang telah difortifikasi dengan zat besi dan vitamin C atau ascorbic acid ternyata dapat mengoptimalkan penyerapan zat besi. Berikut adalah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pada susu dengan formula A dan B yang telah ditambahkan vitamin C, yaitu sebesar 14 mg per 100 kali dan zat besi 1,2 mg per 100 kali. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa zat besi yang terkandung dalam susu formula A dan B diserap dengan sangat baik, yaitu dengan bioavailabilitas rata-rata 20%. Bioavailabilitas merupakan proporsi zat gizi yang dapat digunakan oleh tubuh secara aktual dari pangan yang dikonsumsi. Satu-satunya perbedaan utama antara formula A dan formula B pada penelitian ini adalah formula pertama mengandung prebiotik. Sedangkan pada susu sapi yang tidak difortifikasi memiliki bioavailabilitas zat besi kurang dari 10%. Sehingga susu yang telah difortifikasi zat besi dan vitamin C lebih baik ya dalam mengoptimalkan penyerapan zat besinya. Dan perlu diketahui juga ya Sobat Sehat, bahwa sumber makanan yang mengandung zat besi ini dapat kita peroleh dengan mempraktekkan pola makan bergizi seimbang, yaitu pola makan yang terdiri dari aneka ragam makanan yang termasuk sumber pangan hewani dan sumber pangan nabati yang kaya zat besi. Di antaranya adalah daging, ikan, unggas, sayuran hijau, kemudian telur, biji-bijian, dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa untuk senantiasa mengkonsumsi buah-buahan, terutama yang mengandung vitamin C, karena dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Sedangkan jika seseorang ingin mengkonsumsi tablet tambah darah, juga sebaiknya diberikan jarak minimal 2 jam atau dalam kondisi perut kosong, karena hal ini akan lebih mudah membantu penyerapan zat besi tersebut. Oke, semoga bermanfaat ya. Jika ada yang ditanyakan atau kritik saran selanjutnya, bisa ditulis di kolom komentar.